Dia akan membuat Indonesia akan oke. Ya itu kan sebagai tamparan, memframing karena kan sesuatu itu sangat berbahaya. Itu beneran. Jangan-jangan minggu depan kita terancam juga. Sepertiga dari Laut Natuna itu hilang. Siapa bilang kita tidak terancam? Sehingga nggak jadi ajang curhat. Bukan curhat lah, Bu. Ketika Indonesia dibutuhkan oleh Amerika, dibutuhkan oleh Cina, memainkan. Amerika pun datang ke sini bukan untuk menolong kita. Kepentingannya Amerika. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga kita segera keluar dari masa pandemi ini. Nah, seperti biasa, ketemu lagi kita di kanal YouTube medcom.id bersama saya Indra Maulana dalam program Crosscheck. Nah, pekan ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menemui Presiden Joko Widodo. Kunjungan Menlu Amerika Serikat ini terjadi tidak lama setelah Cina menggertak Indonesia agar meninggalkan kegiatan eksplorasi minyak di Laut Natuna Utara milik Indonesia. Dan diklaim Cina sebagai wilayahnya yang termasuk 9 Dash Line, 9 garis putus-putus. Nah, dalam salah satu pidatonya di kampus UI, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken ini mengecam Cina dan meminta Cina menghentikan tindakan agresif dan intimidatif terhadap negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan. Tamparan Amerika dari Jakarta ini langsung direspon keras oleh Cina. Kementerian Luar Negeri Cina meminta Amerika Serikat tidak menghasut negara-negara Asia Pasifik di Laut Cina Selatan agar memusuhi Cina. Benarkah kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat pekan ini dapat menaikkan daya tawar Indonesia menghadapi Cina di Laut Cina Selatan? Akan seperti apa situasi di Laut Cina Selatan dalam waktu dekat? Langsung saja kita cross-check kali ini bersama Profesor Evi Fitriani, Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia. Bu Evi, Prof. Evi, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi Mas Indra, salam sehat para pemirsa. Ya, kemudian ada Bang Effendi Simbolon ya, anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Oke, saya langsung mulai dari pandangan Prof. Evi terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat kan pernyataan Blinken, izinkan saya mengutip ya, yang muncul di kutipannya adalah itulah mengapa ada banyak kekhawatiran dari Asia Timur Laut hingga Asia Tenggara dan dari Sungai Mekong hingga Kepulauan Pasifik tentang tindakan agresif Cina. Ini menurut Menteri Luar Negeri Amerika saat ya di pidato di UI ya. Mungkin Prof. Evi ikut menghadiri ya pidato itu ya Prof. Evi ya? Enggak, orang saya nggak diundang. Kita nggak ada yang tahu Mas. Kita nggak ada yang tahu. Jadi dekan-dekan pun nggak ada yang tahu. Oke. Nah, menurut Prof. Evi pandangannya seperti apa dengan pernyataan Menlu Amerika Serikat ini di UI yang justru kemudian memang ini mendapatkan reaksi ya langsung ya dari Cina begitu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin yang menyampaikan bahwa Amerika Serikat harusnya menjadi promotor dialog dan kerjasama di kawasan, bukannya menjadi penyabot yang mendorong perpecahan antara negara-negara kawasan dan merusak solidaritas dan kerjasama regional. Ini menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina menyikapi pernyataan dari Antony Blinken di UI ini. Prof. Evi, ini juga saya izin ya agak panjang sedikit. Ini juga terkait dengan kondisi beberapa waktu yang lalu, beberapa pekan lalu ya, ketika Cina melarang Indonesia untuk menghentikan eksplorasi migasnya di Natuna Utara. Bagaimana Prof. Evi merangkai? Dalam perspektif ilmu hubungan internasional kita kenal apa yang disebut Speech Act, yaitu memframing
seakan-akan sesuatu itu sangat berbahaya. Nah, apa yang dilakukan Blinken itu sebetulnya juga speech act, artinya dia memframing ya, kita di media kenal itu ya, memframing tindakan-tindakan Cina itu sebagai sesuatu yang membahayakan. Ini kan jelas sekali ya kan, dari nyebut kawasannya, yaitu ada masalah di Mekong sampai Pasifik, semuanya menganggap Cina ancaman. Jadi dia ingin meyakinkan, mengconvince negara-negara di Asia Tenggah dan Indonesia tentu saja mungkin generasi muda Indonesia ya kalau dia ngomong di UI, bahwa Cina itu berbahaya loh. Iya kan, itu yang ingin dia sampaikan kan, that's the message gitu. Jadi speech act itu memang biasa dilakukan oleh aktor-aktor leading actors kita sebutnya, yang memang sebetulnya punya maksud tertentu, dan itu pun bisa dilakukan juga sebaliknya. China juga bisa melakukan itu terhadap Amerika. Bagaimana Amerika misalnya membuat situasi di Laut Cina Selatan makin parah gitu kan. Beberapa kali statement dari Wang Yi juga mengatakan bahwa intervensi dari negara-negara eksternal ya kan di luar kawasan terhadap Laut Natuna juga membuat situasi tambah rumit. Beberapa kali Wang Yi dan juga membuat statement seperti itu. Itu juga sebetulnya speech act juga gitu. Tapi itu bagi kami nggak heran, karena memang kedua negara sedang berusaha memframing pihak masing-masing sebagai ancaman gitu. Kenapa? Karena mereka ingin mengambil hati negara-negara di Asia Tenggara, terutama Indonesia ini gitu loh ya. Indonesia adalah negara yang sebetulnya seperti apa ya, ya kalau istilahnya zaman sekarang tuh cewek yang ditaksir banyak cowok gitu ya. Jadi semuanya ingin mengambil hati Indonesia karena merasa Indonesia adalah negara yang sangat strategik, yang ya dari sisi manapun kita sangat strategik, dan jadi baik Amerika maupun Cina berkepentingan agar Indonesia masuk ke dalam bloknya. Nah, masalahnya Indonesia tidak mau terjebak ke dalam aliansi-aliansi seperti itu ya kan. Oke, Australia masuk ke AUKUS, nanti ada sebagian negara Asia Tenggara mungkin masuk sebagai sekutu Cina gitu. Indonesia kan nggak mau, karena kepentingan Indonesia akan lebih aman bila kita tidak berpihak kemanapun, dan sejak dulu kita bebas aktif gitu. Betul. Negara besar pasti akan gitu Mas, negara besar akan berusaha mengambil hati gitu ya kalau ditanya tentang hal itu gitu, tentang statement keras dari Blinken itu. Jadi kunjungan Blinken ke Indonesia kan menurut saya salah satu upaya untuk mengconvince pemerintah Indonesia bahwa Amerika itu ingin menjalin hubungan yang lebih baik dari Indonesia. Mungkin karena Indonesia juga agak tersinggung ya dalam tanda kutip, karena kunjungannya Wakil Presiden Kamala Harris beberapa bulan yang lalu kan nggak mampir ke Indonesia ya. Bayangin negara besar di Asia Tenggara dinetralisir oleh Blinken. Nah, makanya itu kan mungkin akan membuat Indonesia akan jadi kita merasa gimana gitu ya, malah dia mengunjungi negara-negara yang menurut kita sih kita tidak kalah penting dari negara itu gitu. Dan itu kan sebagai tamparan. Jadi mungkin dari situ pemerintah yang Amerika ingin berusaha memperbaiki lah hubungan dengan Indonesia agar meningkatkan hubungan dengan Indonesia. Tapi artinya ini hanya seperti sebelum lebih jauh ya Prof ya, soal pernyataan Blinken tadi itu lebih kepada hanya sebuah framing, bukan sebuah kondisi di mana apa yang disampaikan Blinken kan Cina itu kesannya benar-benar ancaman dan membuat negara-negara yang mungkin tidak hanya di Indonesia tapi negara-negara lain seperti harus mengikuti kemauan Cina. Prof Evi. Amerika nggak kayak gitu, sama aja kan? Apa yang dilakukan China sebetulnya sama juga yang dilakukan Amerika. Negara-negara besar akan cenderung seperti itu gitu loh Mas. Ketika Amerika juga melakukan hal yang sama gitu loh pada konteks yang lain. Nah kalau kita lihat sejarah hubungan Indonesia dengan Amerika, kita tidak punya hubungan yang terlalu baik dengan Amerika. Dalam konteks gini ya, kita memang punya strategi partnership ya, perjanjian kerjasama. Tapi esensi kerjasama kita dengan Amerika kan nggak pernah bagus sejak zaman Truman, sejak Indonesia merdeka. Bagaimana Truman akhirnya menggunakan Indonesia sebagai salah satu bargaining chip-nya dalam perang dingin gitu ya, dan Truman dan teman-temannya mengakui Indonesia juga dan menekan Belanda untuk mengakui Indonesia juga karena dalam rangka supaya memenangkan pertarungan ideologis di Asia Tenggara, bukan karena Amerika cinta Indonesia, senang Indonesia atau ingin membela rakyat Indonesia. Jadi negara besar, apa yang dilakukan Cina itu sebenarnya tidak beda dengan negara besar lainnya. Amerika juga melakukan hal yang sama dalam konteks yang lain gitu ya. Dan kalau kita lihat, kita banyak juga sejarah lain dengan Amerika gitu ya. Zaman Soeharto, lalu pasca Soeharto bagaimana kita diberi sanksi luar biasa keras
pasca kejadian di Timur Timur, dan kita sampai tidak bisa membeli persenjataan dan sampai kita harus angkatan udara Indonesia harus jadi kanibal. Ya. Itu semua kan bukti bagaimana sebetulnya kita itu bukan teman baik Amerika. Dan tahun 2016 itu saya pernah menghadiri Shangri-La Dialogue di Singapura. Yang berbicara adalah kalau nggak salah Komandan PAKOM Armada Amerika ke-7 yang ada di Pasifik. Salah satu saya ingat sekali itu, dia menyebutkan our good friend and allies in the region. Terus dia nyebutin semua negara kecuali Indonesia nggak disebutin. Nggak disebut ya? Nggak. Malaysia masih disebut, Thailand masih disebut. Indonesia benar nggak Amerika itu adalah salah satu negara Barat yang sampai sekarang belum mengakui negara Indonesia dan negara kepulauan? Konteksnya gini sebetulnya, ya bisa ditarik ke situ. Tapi sebetulnya konteks mengapa dia tidak mengakui karena dia tidak mengakui UNCLOS. Jadi dia tidak mau mengakui UNCLOS. Nah, dalam UNCLOS, saya lupa pasal berapa, bahwa laut dalam kita diakui melalui titik-titik terluar. Jadi kita nih Natuna Utara gitu ya, terus ditarik lagi ke atas. Jadi itu adalah wilayah kita. Ya negara yang mau masuk melalui laut dalam kita itu harus minta izin gitu. Nah itu yang tidak mau Amerika, makanya Amerika sampai sekarang tidak menandatangani UNCLOS, bukan partis dalam UNCLOS dalam konteks karena dia sudah terbiasa kemana-mana seakan-akan ini semuanya harusnya laut bebas, ya kan? Mungkin dia pengikutnya Grotian itu harus Mallory Berum, bahwa semua artinya dalam hal soal posisi UNCLOS ini Amerika maupun Cina sama-sama tidak mengakui UNCLOS ya? No, Cina ngakui. Cina penandatangan. Cina penandatangan UNCLOS. Tapi tidak mengakui, tapi dia tetap memberlakukan 9 dash line itu ya karena dia punya klaim teritorial. Dia menurut dia itu kan wilayah dia. Jadi klaim teritorial, tapi secara umum dia penandatangan. Cina bisa dicek, Cina adalah partis dalam UNCLOS. Maka kita sudah ketika kita misalnya berdiskusi dengan Cina dalam konteks ASEAN ya, ingin menyelesaikan Declaration of Conduct, Code of Conduct (COC), yang kita selalu tarik Cina adalah ke UNCLOS, ya kan? Dasar dari diskusi kita atau dasar dari argumentasi ASEAN, Indonesia dan ASEAN di situ adalah UNCLOS. Supaya Cina dan dalam UNCLOS itu misalnya bahwa hanya pulau yang dianggap punya ZIE. Nah, jadi kalau cuma batu karang sebetulnya enggak. Iya. Nggak punya, kan? Nah itu mungkin teman-teman yang ahli hukum internasional akan lebih dalam lagi tentang ini. Tapi poin saya adalah dalam diskusi Cina penandatangan UNCLOS dan dalam negosiasi untuk membuat COC pun Indonesia dan ASEAN menggunakan UNCLOS untuk menyeret atau menekan Cina supaya agree karena berdasarkan perjanjian itu kan. Dan Amerika yang enggak. Iya. Prof. Evi, ini kan kalau kita lihat tadi, ini kan Amerika memframing Cina ancaman agar bisa merebut hati Indonesia seolah Amerika itu adalah teman dekat Indonesia, begitu kan. Sebenarnya apa yang disasar dari Amerika agar Indonesia mau merapat kepada Amerika? Ya, karena sekarang memang sedang strategic interest Amerika dan Cina itu sangat-sangat tinggi. Secara empirik kita mengakui bahwa Amerika masih tetap negara terkuat di dunia. Ya kan secara empirik kalau lihat dari kekuatan militer dan bahkan tapi secara kekuatan ekonominya sekarang udah sama. Kalau kita lihat data Amerika, bahkan Amerika jangan lupa, Amerika adalah negara penghutang terbesar di dunia. Sementara Amerika punya cadangan foreign reserve terbesar di dunia. Jadi dari sisi ekonomi Cina sangat powerful juga gitu kan. Nah, dan sekarang Cina adalah ekonomi nomor 2 di dunia yang diprediksikan dalam beberapa puluh tahun ke depan akan jadi nomor 1. Nah, perlunya merebut Indonesia itu untuk apa? Perlunya ya karena bagi mereka sangat penting untuk mendapatkan akses strategik dan ekonomi, bukan cuma Indonesia. Kalau mereka bisa mendapatkan Indonesia, itu berarti akses ke Southeast Asia, ke negara-negara Islam, ke negara-negara berkembang. Jadi Indonesia kan tokoh dalam tanda kutip ya, pemimpin di berbagai kawasan dan dalam grup-grup internasional itu. Nah itu akan menjadi dianggap Indonesia mau dekat ke Amerika pun akan membuat leverage Amerika terhadap negara-negara yang lain itu akan makin tinggi juga. Orang Indonesia aja ikut gitu loh. Jadi memegang kuncinya dulu ya Indonesia. Nah Indonesia seperti yang saya katakan tadi, karena kita negara strategik dan semua negara ingin bersahabat dengan kita gitu loh. Iya. Nah Prof. Evi, sekarang kita lihat dari sudut pandang Cina ya.
Artinya Cina betul nih kalau dalam konteks ingin merebut hati Indonesia juga betul, karena ketika Amerika ngomporin atau manasin Indonesia ya, melalui Menlu-nya yang datang ke kampus, menyasar anak muda, memframing seolah Cina itu ancaman di Indonesia begitu. Cina langsung bereaksi kan. Artinya Cina memang kepingin juga merebut hati Indonesia. Tapi pertanyaan menariknya adalah Prof. Evi, ketika ada teguran dari Cina terhadap eksplorasi migas Indonesia di Natuna Utara, bagaimana itu kan agak berseberangan ya, agak bertentangan. Kalau mau merebut hati harusnya nggak begitu juga kan, sampai mau melarang Indonesia yang mengeksplorasi migas di wilayahnya sendiri, walaupun Cina mengklaim itu masuk Nine Dash Line-nya begitu ya, Prof. Evi. I think China test the water. Jadi dia harus melakukan itu. Dia harus mengatakan itu supaya dia mengirimkan sinyal ke Indonesia bahwa this is the limit gitu loh. Jangan terlalu agresif lagi gitu ya. Kalau Indonesia ekspor lalu kita maju dikit, kita ekspor lagi, kita maju dikit. Wah, jangan dong gitu. Saya pikir China memberikan sinyal ke Indonesia bahwa it's already the limit gitu. Jadi nggak boleh melalui Lebih lagi. Nggak boleh sampai hal yang seperti itu gitu ya. Karena selama ini kan Indonesia termasuk negara yang sangat kalem ya. Kita tidak punya bentrokan, tidak punya clash dengan Cina yang keras seperti Philippines. Kita nggak. Kalau Vietnam itu melakukan hal yang sama juga, eksplorasi juga. Bahkan Vietnam itu menyewa perusahaan Amerika untuk eksplorasi itu, dan terjadi shooting, terjadi open fires berapa waktu 2014 kalau nggak salah, 2012 itu sudah terjadi gitu dengan Vietnam. Dengan Indonesia kan nggak cuma teguran kan. Nah, jadi kapal Cina pun tidak ngelilingin rig kan. Kalau kasus di Vietnam itu rignya itu dikelilingi oleh kapal Cina, kayak dikelilingi ya oleh kapal Cina. Jadi saya pikir Cina ingin memberikan pesan kepada Indonesia, message bahwa udah this is already the limit gitu. Jadi jangan lebih keras lagi dari ini. Nah, kita kan selama ini hubungan dengan Cina baik, tapi di mana sih batas kita boleh dan Cina boleh, Indonesia oke, Indonesia melakukan, Cina oke. Jadi dari kayaknya kita mulai mempertegas batas itu kayaknya kalau saya lihat dari Maksudnya Cina mau mengajak pada Indonesia untuk mempertegas batas itu. Okay. Batas behavior ya, bukan batas behavior. Oke. Kalau masalah batas, betul Cina yang kita dari dulu kita tanya informasi dari Profesor Hasim Jalal ya. Dari tahun 90-an, pemerintah Indonesia sudah kirim surat ke pemerintah Cina, kita minta yang diklaim itu berapa koordinatnya. Nggak pernah dibalas oleh Cina. Cina tidak pernah mengatakan koordinat Nine Dash Line itu ini loh koordinatnya. Nggak pernah, mereka memang nggak mau. Dalam suatu diskusi dengan nggak mau karena nggak punya buktinya mungkin, Prof. Evi. Iya, walaupun nggak punya bukti kan kalau dia klaim kan harus ada klaim itu sejauh mana gitu. Misalnya kita ini tanah saya, yang mana tanahnya mau diklaim itu sampai mana, kan harus ada. Nah, di mereka nggak pernah mau. Kenapa? Kita pernah diskusi itu waktu di Cina, salah satu pejabat tingkat dirjennya lah. Kami tanya, mana sih batas Nine Dash Line itu yang kamu klaim itu mana? Dan mereka bilang kita memang nggak mau jawab itu gitu. Kenapa? Lalu Pak Hasim Jalal waktu itu berbisik kepada saya, ya soalnya makin lama dia mau maju terus tuh kan Pak Hasim Jalal gitu. Ya kan kalau kita kasih patok, kan berarti kita yang kita jaga di situ dari itu. Tapi kalau kita kasih patok berarti kita ikut mengakui Nine Dash Line itu dong berarti, Prof. Evi. Enggak, kita minta mereka yang mau mereka klaim itu apa, belum tentu kita akui, tapi kita mau tahu klaim dia sampai sejauh mana. Nah, itu pun mereka nggak mau kasih koordinatnya gitu. Betul. Ya, makanya itu kata Pak Hasim Jalal tadi, mereka membuat itu fluid karena mereka bisa memperbesar atau memperkecil itu gitu loh, supaya fleksibel batas Nine Dash Line. Jangan-jangan sampai semaunya dong berarti ya. Ya, itulah kata Pak. Jangan-jangan nanti Nine Dash Line itu kapan-kapan sampai Laut Jawa dia bilang. Aduh, jangan sampai itu udah wilayah. Wilayah kedaulatan kalau itu sudah. Itu Mas, jadi sebetulnya masalah di Natuna itu klaim-klaim tapi nggak jelas klaimnya. Mana koordinatnya yang diklaim? Nine Dash Line. Artinya benar nggak, Prof. Evi, bahwa persoalan yang di Natuna seperti di Natuna ini tidak akan pernah selesai masalahnya? Kemungkinan besar lama akan ini long term, itu bisa 1-2 generasi mungkin, karena ini berhubungan dengan batas negara yang di laut pula ya kan.
di darat dia susah, apalagi di laut. Dan ini berhubungan dengan negara, bukan cuma satu negara, tapi 6 negara. Jadi sebetulnya ini adalah diskusi atau negosiasi yang sangat rumit dan sangat sulit, karena masing-masing pasti nggak mau mundur. Jadi kok dibilang nggak bisa diselesaikan tuh, nggak lah, pastinya nggak ada di dunia ini. Tapi bahwa itu akan sangat sulit dan bisa puluhan atau bisa ratusan tahun mungkin gitu. Ya, soal 9 Deadline ini ada juga informasi, tapi mungkin ini sekedar informasi yang masuk ke saya aja, belum tentu benar juga. Informasinya bukti 9 Deadline Cina itu ada di Taiwan justru ini dokumennya. Karena Taiwan yang mengajukan itu, sebetulnya mengajukan itu bukan Cina. Taiwan tahun 1947 ketika masih di bawah Sun Yat-sen. Nah, ketika Cina diambil alih oleh pemerintahan Partai Komunis Cina tahun 49 kan, Mao Zedong itu seluruh negara Cina kan diambil oleh Partai Komunis lah. Sun Yat-sen dan Kuomintang pindah ke Taiwan. Jadi kenapa itu Taiwan juga mengklaim hal yang sama? Kan klaim juga karena mereka menggunakan dokumen itu. Lalu dokumen yang sama yang tahun 47 digunakan juga oleh pemerintah PRC sekarang untuk mengklaim juga. Jadi mereka menggunakan dokumen yang sama. Jadi itu yang sebut. Jangan-jangan background itu yang membuat Amerika ingin membackup Taiwan dari. Oh iya, dari dulu itu. Karena kalau masalah itu memang dari dulu Taiwan memang ada sekutu Amerika dan Amerika berjanji memprotek. Itu kan warisan perang dingin ya. Karena waktu itu Kuomintang pemerintahan Sun Yat-sen lari ke Taiwan karena kalah dari pemerintah komunis, ya kan? Mereka kan nasionalis yang di backup Amerika. Kayak Vietnam Selatan, Vietnam Utara aja. Begitu kalah dari partai komunis, kalau yang di Cina ini sempat lari ke Taiwan. Kalau yang di Vietnam Selatan kan nggak sempat lari, udah okupasi semua. Oke. Memang agak melebar dikit, tapi menarik. Cerita-cerita ini menarik. Konteks sejarah penting ya. Kita paham konteks sejarah penting sehingga kita paham. Sekarang saya beralih ke Bang Effendi ya, Bang Effendi Komisi 1. Ini ternyata berlanjut kan Bang Effendi, kemarin kan kita sempat diskusi 2 minggu lalu kalau nggak salah kan soal Cina yang meminta Indonesia menghentikan eksplorasi migasnya di Laut Natuna Utara ya, karena Cina mengklaim itu kan masuk 9 Deadline. Nah, ini berlanjut ketika Menlu Amerika Serikat kemarin datang ke Jakarta, bahkan di UI Depok itu menyampaikan bahwa Cina hentikan tindakan yang yang mengintimidasi negara-negara Asia Pasifik di kawasan Laut Cina Selatan gitu. Nah, Cina pun bereaksi nih, Bang Effendi, agar Amerika jangan jadi penghasut gitu loh. Ini Bang Effendi kelihatannya gimana nih posisi Indonesia sekarang berarti Bang Effendi? Iya, terima kasih. Prof, selamat siang, Mas Indra, selamat siang, salam sehat. Ya kita diskusi ya. Saya mengikuti cukup lama, 20 tahun, perkembangan di politik luar negeri di Komisi 1, khususnya dengan Amerika. Memang kita tidak pernah membuat atau perjanjian kerjasama yang mengikat. Pernah dulu ditawarkan oleh Amerika untuk kita berada di Selat Malaka khususnya dengan Singapura dan Malaysia yang punya 3 pantai, khusus 3 negara yang punya pantai di Selat Malaka, tapi kita 1 dari 2 itu yang tidak mau. Nah, oleh karenanya ketidakpastian kerjasama dengan Amerika itu membuat kita ini sebenarnya bukan pada posisi yang penting. Sebenarnya kita nggak penting-penting amat bagi mereka. Ya kita aja yang merasa penting. Kalau menurut saya ya. Jadi sudah lama ditinggalkan oleh mereka. Jadi waktu Cina ya. Nah kita ini kan dengan Cina ini kan dagang sebenarnya. Dagang ya. Karena dagang semua orang happy. Nah saya juga tidak tahu ya kenapa politik Indonesia ini mengartikan bebas aktif itu benar-benar tidak beraktivitas gitu loh. Saya heran itu. Perlu kita belajar lagi bahasa Indonesia yang benar gitu. Di mana di satu negara, di satu dunia ini yang tidak berpihak gitu. Ya, nggak ada. Kalau kita tidak berpihak, ya kita nggak menjadi pihak yang juga diperhitungkan oleh mereka. Kalau kita lihat Blinken bicara di UI, bicara di dengan Pak Jokowi, bicara di Dubai, bicara di Amerika, buat dia Indo-Pasifik itu ada nggak ada Indonesia, dia go ahead, dia jalan terus. Dan dia sudah pasang posisi bahwa mereka akan di depan.
Nggak main-main mereka. Mereka kan caplok itu Cina. Mereka dalam sekejap walaupun sama-sama hancur ya. Mereka hancur, Cina juga hancur gitu. Tapi mereka nggak mau mundur itu. Kalau kita lihat eskalasi kekuatan mereka di Guam sekarang luar biasa. Bahkan Indonesia pun Garuda Shield ikut juga ya mencoba mengeksersis dengan skala yang kecil ya, adanya latihan kurang lebih 6.000, dan itu adalah eksersis yang mendekati yang sebenarnya. Nah, sebaliknya di sisi lain Cina itu mereka cara menganeksasi tidak lagi tertutup seperti dulu. Mereka betul-betul show off juga. Secara militer mereka show force dan sebagainya, mereka mengganggu navigasi dan seterusnya. Itu yang disampaikan Blinken dan juga disampaikan Lloyd di Menhan Amerika ketika bertemu dengan Menhan Indonesia juga. Nah, tinggal kita berpulang ke Indonesia sekarang. Kita ini apakah hanya sekedar tempat shelter untuk mereka ngobrol, kita terus pendengar yang baik, padahal kita terancam juga. Kita ini terancam, sepertiga dari Laut Natuna itu hilang. Siapa bilang kita tidak terancam? Kemarin yang kejadian eksplorasi itu bukan hanya kapal-kapal survei, kapal militer mereka pun berada di situ. Dan kapal kita kan cuman ya titik darah penghabisan, kami akan siap bertempur, ya iya. Tapi 3 jam tempur kita apa iya kuat, padahal pertempuran berhari-hari misalnya. Jadi saya juga nggak ngerti ya, saya kalau bicara sama Prof nih mendingan belak-belakan lah. Karena kita 20 tahun ngikutin perkembangan, sepertinya kita karena kata bebas aktif dan ikut turut serta dalam perdamaian dunia itu seolah-olah dunia ini damai di sorga gitu. Ini dunia Bu, yang setiap menit enggak kamu, enggak saya yang hilang. Ini dunia yang serba semua saling diametral semua. Tidak ada kepentingan yang bisa jaminan aman gitu. Oh kamu nggak akan ganggu saya tidur nyenyak. Ya, enggak ada itu. Nah itu yang saya lihat. Jujur aja, bargaining leverage kita lemah. Kita tidak pandai memainkan. Turki mungkin lebih kecil dari kita negaranya, tapi lebih hebat dia. Memainkan posisinya itu. Luar biasa, luar biasa. Dia bisa dirangkul oleh Rusia, dia bisa dirangkul oleh Cina, dia bisa dirangkul oleh Amerika, dan dia independen. Tapi negaranya kuat, militernya kuat, ekonominya kuat, semua kuat, nasionalismenya kuat. Bang Effendi, kalau Amerika mendekat ke kita, terus Cina juga serasa iri kalau Amerika datang ke Indonesia, itu bukankah dirangkul juga? Atau bagaimana, Bang? Ya tiru, Bung Karno kan pernah melakukan itu. Memangnya Papua itu cara kita mengambil kembali dalam tanda petik ya. Saya nggak tahu istilah kembali apa enggak. Dalam sejarahnya ya masih debatable tuh. Itu kan caranya Bung Karno dan teman-teman yang para founding father kita yang piawai begitu melobi, bukan hanya sekedar foto gitu ya, sekedar senang berselfie begitu ya, nggak punya nilai. Zaman dulu tuh punya nilai, minimal misalnya utang kita berkurang misalnya, dengan saya memberikan akses Anda untuk menghadang di selatan kekuatan Cina, tolong dong sepertiga dari utang saya dari World Bank IMF hilang misalnya. Ada dong yang kita bisa dapat dari posisi yang tadi dikatakan oleh Prof bahwa kita dianggap strategis. Menurut saya sih nggak juga. Saya beberapa kali ke sana ketemu dengan DOS, DOD, ketemu kongresmen, senat mereka. Ya dulu iya, tapi sekarang mereka udah anggap ya udahlah, Bung kalian nggak punya standing posisinya nggak jelas gitu. Dan mereka coba lihat. Dia nggak peduli kok Alki 1, 2, 3 kita, dia nggak peduli. Jadi menurut saya kembalilah kita harus introspeksi ya. Sejauh mana sih kita nih apa foreign policy kita, apa seperti gaya kita yang pakai enak-enak padahal sebenarnya masalah gitu. Ini kan yang sering terjadi di kita. Oke, Bang, boleh saya mulai agak sedikit kembali mundur sedikit ya. Jadi artinya yang dilakukan pernyataan Amerika itu bukan framing. Yang dimaksud tadi itu adalah soal Cina ini ancaman gitu. Itu beneran.
Jangan-jangan minggu depan udah hilang. Beneran itu. Amerika juga ancaman buat Indonesia. Loh, kalau ancaman Amerika itu kan tidak terlihat yang agresif seperti yang kita lihat oleh Cina. Ancaman agresif Amerika mana? Ya, saya pernah ikut pada tahun 2005, ikut rombongan presiden. Saya ikut ketemu direktur CIA dengan Amerika dan semua mereka. Saya tanya, kok kamu nggak masuk peacekeeping forces di Poso, di Papua, di Maluku dan seterusnya? Dia bilang apa? Itu korban yang Anda di sana itu belum mencukupi kriteria. Hah? Jadi harus berapa? Ya harus bill above 50, above 100 lah, baru kita akan peacekeeping forces. Bayangkan kriteria mereka. Jadi artinya yang saya ingin cerita di sini, kita tidak pandai memainkan peran. Jujur aja, kita hanya senang itu seremonial. Politik kita ini politik seremonial. Jadi kita jadi panggung tempat orang ngopi, habis itu yang ngopi itu kita nggak tahu ngapain. Jadi kayak kedai kopi aja kita. Maaf nih, saya gemes juga. Kepentingan kita aja yang tadi saya sampaikan atau Indra sampaikan. Sampai detik ini, kita belum pernah diakui oleh Amerika sebagai negara kepulauan. Even dia tidak mengakui UNCLOS, sebelumnya juga bukan. Jadi nggak ada kemajuan yang kita dapat dari posisi yang katanya secara geopolitik kita strategis. Nah, betul strategis iya, tetapi kita tidak bisa memeraninya. Jujur aja di forum mana kita mau memerani Palestina, kita tidak mau berdamai sama Palestina. Siapa yang mau dengan Israel? Siapa yang mau ditengahi oleh orang yang hanya sepihak? Hah? Coba lihat, Yordan, Mesir, Qatar, UEA semua mau. Ini saya juga pertanyakan ke Prof. Evi ya dan teman-teman yang khususnya di akademisi di UI misalnya. Blinken bicara di UI sama seperti yang dia sampaikan ke Pak Jokowi, sama seperti yang dia sampaikan di forum-forum yang lain. Tapi kita nganggapnya itu aja, itu klasik. Benar-benar terjadi itu kok agresif dari si Cina itu ke negara-negara di wilayah Indo-Pasifik. Benar-benar itu. Dan kita kalau tidak benar-benar waspada Ibu Evi, itu dengan urusan menit aja itu udah masuk ke selatan, Bu. Kita nggak punya kemampuan, Bu. Even Kasal bilang sampai titik darah penghabisan. Allah, udahlah Pak. Kita udah tahu lah Pak. Pakai apa? Memang perang pakai zaman dulu bambu runcing. Kita tidak mampu, tidak ada lagi model-model ada Malik, model-model kaliber yang begitu, yang mampu memainkan peran. Ayo dong dari UI, keluar dong profesor-profesornya, ikut dong berperan. Jangan hanya orang-orang di Kemlu itu aja yang cuman foto habis itu selesai. Itu apa? Nggak ada artinya buat kita. Nggak ada. Baik, Bang. Saya 2 kali dalam sebulan kemarin ke Amerika, mereka bingung lihat Indonesia posisinya. Harusnya seperti Turki minimal, contohkan. Contoh Turki itu coba lihat. Mampu dia bisa bersahabat dengan Amerika, sahabat dengan Rusia. Tapi ini maksudnya Bang Effendi ini bukan berarti kita harus dukung Amerika kan, Bang Effendi ya? Oh enggak, ini kan saya ilustrasikan kan yang pernah kita alami di zaman kita perebutan kembali Irian Barat menjadi Papua, ya kan? Itu kan cara lobinya Soekarno dan teman-teman di saat itu. Itulah cara mereka. Emang alat-alat perang itu dari mana? Emang yang dikendalikan oleh Jenderal Soeharto itu peralatan perang Mandala itu dari siapa? Emangnya Belanda kemudian mau keluar dari perjanjian dari New York? Emang tekanan siapa? Begitu cara bermain. Ini enggak, foto-foto aja kerjaannya, udah capek lah. Oke, baik. Saya kembali minta pendapat Prof. Evi mungkin ya yang melihat bahwa ini ancaman benar-benar sebenarnya kalau dilihat dari Cina ini menurut Bang Effendi ya di Komisi 1. Prof. Evi ada tanggapan Prof. Evi? Pertama saya ingin mengatakan saya tidak dalam posisi membela pemerintah Indonesia. No, I'm scholars. Ya, saya scholar, saya akademisi yang berusaha melihat ini sebagai dari saya membuat jarak baik dari pemerintah, dari DPR, saya membuat jarak. Saya tidak
tidak pada posisi membela apapun yang pemerintah itu. Pandangan Saya objektif utarakan ya, ada ya. benar sebagai dari pendekatan ilmu dengan data yang saya miliki dan pengetahuan yang saya miliki. Itu dulu poin itu. Jadi yang kedua tadi juga Pak Effendi menurut saya nggak konsisten. Bapak berbicara seakan-akan Indonesia tidak melakukan apa-apa. Padahal yang disebut bebas aktif itu adalah bukan netral. Dan itu yang kami pelajari dalam data-data kami juga, apa yang dilakukan Indonesia, yang kita klaim bebas aktif itu bukan netral, dan itu juga dikonfirmasi oleh teman-teman di Kemlu. Jadi saya tidak mengamplify mereka ya. Apa yang mereka katakan kita cross check dengan data kita. Kalau sejarah Indonesia, kita tuh tidak netral. Kita berpihak pada pihak sesuai dengan kepentingan nasional kita. Kalau memang kita perlu berpihak pada Amerika, kita ada suatu titik kita bergalit ke Amerika. Pada ketika kita kerjasama dengan Rusia waktu itu Uni Soviet jadi itulah bebas aktif, kita bebas menentukan siapa sekutu kita mau berkecimpung di bidang apa, melakukan diplomasi apa tanpa ada didikte. Beda dengan Australia, dengan Jepang atau dengan Singapura atau dengan Filipina yang akan didikte oleh Amerika. Setiap ada apapun Australia itu akan cek dulu Amerika bilang apa ini, dan mereka nah kita enggak. Ya. Kita menentukan sendiri. Yang terjadi adalah justru di debat di dalam, which is actually to some extent baik, karena harusnya kan memang stakeholders foreign policy Indonesia itu adalah rakyat Indonesia yang diwakili oleh perwakilan rakyat Indonesia. Masalahnya kan kalau Bapak tadi mengeluh kita tidak melakukan, ya karena kita terus sibuk di dalam negeri, politik kita terlalu riuh. Saya terus terang saja mengatakan politik kita terlalu riuh, gimana bisa konsentrasi? Tadi Bapak berkasih contoh Turki. Ya Turki Erdogan bisa gitu kenapa? Karena di dalamnya dia otoriter. Nggak ada yang berani melawan dia. Coba sekarang Pak Jokowi mau apa aja, ribut di DPR. Jadi saya pikir tidak bisa dibandingkan seperti itu, karena harus kita lihat juga dinamika negara itu beda-beda. Dan kalau kita mau belajar Turki, ayo kita pelajari Turki. Saya juga bisa pelajari karena saya mau pelajari. Prof juga nggak konsisten. Erdogan sama Pak Jokowi memang nggak sama-sama berkuasa. Emang ada yang di DPR yang dalam negeri ya Pak, dinamika dalam negeri Erdogan itu di sana ada separatis Bu, di sana ada pergolakan, ada kudeta. Nggak ada alasan itu Bu. Kemlu itu tidak pernah dicampuri urusan apa-apa. Saya tidak membela Kemlu, saya tidak membela Pak Jokowi. Bukan, kita kan dialog. Artinya nggak ada alasan untuk mengatakan karena riuh politik dalam negeri kemudian jadi seolah-olah terganggu politik luar negeri. It's the fact. Nggak ada urusannya Bu, apa urusannya? Politik dalam negeri itu dinamika dalam negeri, itu demokrasi biasa aja Bu. Pak Effendi, kita dengar Prof Evi dulu ya, gantian kita dengar Prof. Ada teorinya Pak, bagaimana negara yang diperintah oleh orang-orang yang otoriter itu akan lebih cenderung cepat ngambil keputusan dan termasuk lebih cepat perang atau damai, karena tergantung cuma satu orang itu. Tapi dalam suatu sistem demokrasi akan lebih sulit karena dia harus konsul sana, konsul sini. Itu kan saya tidak membela siapapun dalam hal ini. Amerika demokrasi bisa aja Bu. Demokrasi, tapi lihat segala apa yang terjadi ya. Donald Trump ke sini, sekarang penggantinya melakukan banyak sekali Saya kira poinnya nggak itu Bu, poinnya nggak itu. Sebentar Pak. Kita kan yang sehari-hari Ibu mengamati. Ya, tadi dulu. Bang Effendi kita tahan dulu Bang ya, nanti ke Bang Effendi panjang juga nanti. Bapak tadi udah ngomong, my point tadi sudah jelas ya, saya tidak berpihak pada satu. Yang kedua, saya ingin mengatakan Indonesia tadi foreign policy-nya bukan berarti tidak berpihak, kita tuh berpihak. Cuma kan kita harus hati-hati. Apa yang tadi diputuskan sama masa Presiden Soekarno, Soeharto, ada masanya memang, ada, tapi itu juga bukan bertambah kritik gitu ya. Bisa banyak buku-buku literatur bisa tunjukin literatur memperlihatkan masalah pada saat itu, dan konteks pada saat itu tidak bisa dilihat konteks sekarang. Karena sekarang pertandingannya tuh bukan cuma pada sisi fisik, tapi lagi pada sisi non fisik, cybercrime dan sebagainya. Nah itu, lalu ada lagi transnational non traditional crimes, masalah hutang. Masa itu tidak bisa diselesaikan dengan senjata, itu harus diselesaikan dengan diplomasi, harus diselesaikan dengan berkawan, networking, ya kan, jaringan.
itulah kita perlunya melakukan jaringan, melakukan diplomasi gitu. Prof. Evi, boleh saya sedikit ke poin selanjutnya biar biar terarah nih Mas. Ya, boleh saya ke poin saja. Ini terkait begini. Ketika Amerika juga masuk ke Indonesia mendekatnya kemarin ya, kemudian Cina juga ingin merebut hati Indonesia. Bagaimana seharusnya Indonesia memainkan peran ini, memanfaatkan ini? Kalau tadi Bang Effendi juga sampai di poin itu. Menurut Prof. Evi bagaimana? Ya, kita tekan. Kalau masa sekarang kepentingan kita bisa apa? Kepentingan kita adalah merilis supaya tekanan hutang kita tidak terlalu besar. Ya kita silakan, kita sedang ngomong sama Amerika kan, karena dia menguasai World Bank. Ya kan? Itu bisa dari itu setahu saya yang akan dibicarakan Indonesia di dalam G20. Salah satu yang akan menjadi poin. Lalu sekarang kepentingan kita apa? Global health governance. Main langsung aja, Ndra. Kalau kayak gini jadi kayak kuliah, Ndra. Ya, karena memang kayak kuliah jadinya kita. Kita agak susah ya. Bukan tata kelola kesehatan global. Kita mau masuk ke situ kan, supply chain untuk apa? Untuk vaksin, supply chain untuk obat-obatan, supaya kita tidak menjadi permainan negara-negara besar yang menguasai vaksin. Kita kan mau masuk ke situ. Saya pikir jadi kita bisa menekan Amerika ke situ. Dan salah satu negara yang menguasai paten vaksin itu Amerika. Nah, jadi harusnya manfaatkan di situ ya. Nah, di situ dan saya lihat kemarin diskusi dengan Menteri Menlu ya, 4 poin salah satu yang dibicarakan adalah itu global supply chain dalam bidang kesehatan. Artinya sejauh ini kita memainkan posisi yang strategis. Saya pikir secara strategi kita harusnya cukup pintar ya, harusnya kita cukup smart untuk mengidentifikasi poin-poin yang mau kita masukkan. Nah, kalau memang kita bisa menekan Amerika lagi di bidang pertahanan itu kan lebih baik. Selama ini kan Amerika hati-hati tidak akan merilis penjualan senjata ke Indonesia. Kalau ke Cina, bagaimana posisi kita? Memainkannya bagaimana dengan Cina? Tadi kan dengan mau mengambil manfaat ketika Amerika mau dekat dengan kita. Nah, untuk ke Cina bagaimana harusnya kita? Sama juga, kita bisa menekan Cina masalah persenjataan, tapi ya kita kan biasa tidak terlalu trust ya kalau persenjataan Cina ya. Lalu kita bisa, tapi cyber mereka cukup kuat, teknologi 4G mereka cukup kuat. Jadi kita bisa ambil yang sana karena mereka juga bersaing dengan Amerika. Lalu untuk teknologi yang lain ya, misalnya tadi obat-obatan, vaksin, mereka juga. Nah, itu kita bisa menekan mereka di bidang hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi yang benar-benar kepentingan nasional kita dah. Yang sekarang apa? Climate change. Ya kan, kita ditekan oleh negara-negara barat dan Eropa di bidang climate change. Dikira kita nggak konsisten. Nah, itu kita tekan juga kalau kamu menekan kita gitu, ayo mana dong teknologi? Ayo kerjasama dong dengan artinya sejauh ini sudah oke menurut Prof. Evi. Ya, jangan menekan kita, lalu teknologinya dijual mahal. Sama aja mereka memaksa kita membeli teknologi mereka yang mahal kan. Nah itu yang harus kita. Harusnya atau bagaimana? Yang sekarang sudah oke belum sejauh ini? Berapa kan sudah ada kan yang tadi saya bilang teknologi mereka sudah. Lalu untuk obat-obatan tadi kita udah minta kita masuk ke dalam global supply chain-nya bidang kesehatan. Cuma pendidikan yang saya lihat, Amerika dan Cina sama-sama masih menyimpan teknologi itu. Nah, teknologi itu memang jadi kekuatan mereka. Karena teknologi, kalau mereka kasih teknologi itu ke kita, mereka kan dalam tanda kutip nggak punya apa-apa lagi gitu. Nah, gimana kita sekarang memperkuat anak muda bangsa kita supaya menguasai teknologi. Bang Effendi, gimana Bang Effendi? Tadi Bang Effendi kan rasanya juga gemes ya dengan bagaimana Indonesia ini posisi kita terkesan kurang pintar memainkannya, Bang Effendi. Harusnya gimana kita? Sudah sejauh ini sudah masa cuma selfie sih Bang Effendi? Ya coba buktiin ke saya mana dalam paper ya mana pengurangan pinjaman, pengurangan hutang apa mana coba tunjukkan dalam paper. Bapak silakan baca deklarasi G20 yang di Roma ya Pak ya, silakan itu dibaca Pak. Iya, itu kan hanya deklarasi Bu. Bu, kalau kita kolektor MOU terbesar di dunia itu Indonesia, Bu. Kolektor terbesar di dunia, rekor muri, Bu. MOU apa yang nggak ada di Indonesia itu di Indonesia ada, Bu. Tapi pelaksanaannya ada nggak? Mau dengan Arab, ya, mau dengan Cina, mau dengan nggak ada yang jadi, Bu. Bu, kami itu yang ngawasi. Saya 20 tahun di DPR, Bu. Jadi saya juga punya data, Bu. Saya ngomong ini di terbuka loh, ini di Metro loh Bu. Saya pertanggungjawabkan yang saya sampaikan. Show me, coba tunjukkan ke saya mana. Ibu bilang vaksin juga kita bayar Bu. Nggak ada yang gratis Bu, mana? Siapa yang mau dikasih gratis? Masalahnya orang lain mau beli juga nggak dikasih Pak.
Turbulensi itu. Lah terus poinnya apa, Nah, Bu? poin saya adalah Bu, kita lihat jangan berdebat mana deh. yang bisa Mendingan saya dilakukan, poin dari mana saya yang aja sudah ya, berhasil Indra ya. dilakukan, mana yang belum berhasil Saya nggak mau dilakukan. berdebat. Jangan gubrak. Aduh, susah ya. Kalau sama politician ngomongnya begini sih. Bukan, Bu. Saya tuh juga gemes, Bu. Ya. Saya nggak mau debat sama Ibu lah. Saya Saya ngomong lebih gemes sendiri lagi, aja lah. Pak. Iya. Ya, saya ngomong sendiri aja. Poin saya sesuai pertanyaan kamu, Indra. Ya. Poin saya, kalau orang datang ke rumah kita, seharusnya ya kita itu jauh lebih berkepentingan menunjukkan apa yang menjadi keperluan kita. Oke. Gitu. Tapi nyatanya outputnya apa? Apa? Kita kunjungan ke sana, terus poin kita juga apa? Itu loh, kayak kan bangsa Indonesia, kamu warga Indonesia, sama kita. Apa sih kemajuan yang kita dapat? Saya misalnya, konkretnya aja, utang kita udah hampir 7.000, mungkin nanti akan ke 10.000, mungkin lebih 10.000. Ya, tanggungan siapa itu? Kenapa tidak bisa dibarterkan itu? India, Irak, pinter kok. Ketika zaman perang-perang yang lalu, itu mereka mampu memainkan, mengurangi utang mereka. Kemudian Turki juga hebat. Saya konkret-konkret aja, data di kami banyak sekali, Indra. Ya, kamu masuk aja ke DPR, kita punya arsip semuanya. Artinya, jadi poin saya, ketika bukan Blinken, ketika Amerika begitu was-was dengan agresivitas si Cina ini, harusnya kita mampu. Misalnya contoh satu lagi, contoh konkret. Dia menyiapkan 40 miliar US dollar untuk pinjaman lunak pengadaan persenjataan. Pinjaman lunak loh. Salah-salah bisa hibah gitu. Kita tidak manfaatkan itu. Kita nyarinya yang pinjaman keras, yang mungkin ada keuntungannya di situ, ada komisinya kali. Komisi ke siapa, Bang? Ya nggak tahu, walau-alam lah. Jadi ke sana ya, jadi malah ya. Loh, pinjaman lunak kamu nggak mau. Ya. 40 miliar US dollar disiapkan, bukan ke Indonesia ya, tapi ke negara-negara sahabat dia. Kita kan bisa itu pakai dulu. Pak, kalau gitu kami pakai dulu lah. Kalau boleh, misalnya 30 tahun kami nggak bayar misalnya. Kenapa sih nggak bernegosiasi ala ya lebih kepentingan kita gitu, memanfaatkan di mana begitu was-wasnya Amerika terhadap posisi dia di Indo-Pasifik khususnya. Karena Cina begitu lepas dari Indo-Pasifik ini, dia akan terus nanti sampai melintang sampai ke arah ke wilayah selatan Amerika sana. Mereka sangat khawatir, mereka berlomba-lomba sekarang menguasai Solomon, menguasai Vanuatu, menguasai semua. Ya kan? Kita Amerika cuma baru satu. Itu juga pulau yang kecil, penduduknya hanya 10.000. Ini serius sebenarnya. Ya, sangat serius. Dengan itu, Bang, sebenarnya posisi Indonesia tuh masih bisa apa mempertahankan supaya wilayah nggak dicaplok. Tadi kan kita baru berbicara tentang bagaimana Indonesia memanfaatkan ketika Cina mau mendekat gitu, ketika Amerika mau mendekat ke kita, ke Indonesia. Indonesia harusnya bisa memainkannya apa? Contoh tadi utang dan lain sebagainya. Tetapi soal wilayah tadi itu seperti yang dikhawatirkan ancaman bisa dicaplok oleh Cina atau nggak tahu oleh Amerika, begitu kan? Apa yang bisa kita lakukan? Masih punya power nggak Indonesia di situ? Ya masih dong kalau kita mampu. Di zaman Bung Karno emang power kita seperti apa? Orang baru merdeka kok. Tapi seorang Bung Karno 2-3 kali dia datang ke PBB, ke Amerika. Dia datang dengan gagahnya kok di tangga pesawat. Ditemui oleh Presiden Amerika pakai red carpet itu. Kita aja selalu... Hah? Nah ini Bang Effendi, saya agak menarik jadinya harus lompat ke pertanyaan berikutnya nih, karena saya tertarik. Iya. Semacam otokritik Bang Effendi ke Presiden yang dimana satu partai dan Bang Effendi ini. Kamu jangan bawa-bawa ke situ. Saya kan anggota DPR, jangan dibentur-benturkan. Bukan Bang. Maksud saya begini, poinnya adalah apakah ini PR-nya memang ada di kementerian, ataukah bagaimana dari kemampuan kepemimpinan presiden kita, atau bagaimana nih Bang Effendi? Ya itu semua lah ya, itu memang semua. Saya nggak membahas figur orangnya, tapi posisi tawar Indonesia saat ini jauh sekali di bawah
Kita tidak punya nilai tawar. Di ASEAN aja kita nggak punya nilai tawar kok. Dulu Pak Harto itu mantu-mantu aja orang semua ngerti. Mahathir tuh ngerti, dia mantu-mantu aja gini, nggak ngomong Pak Harto itu. Mantu-mantu aja gini. Nah, udah ngerti itu. Seluruh ASEAN itu semua ngikut sama beliau. Boro-boro sekarang ASEAN kita, apalagi kita bicara Indo-Pasifik, bicara. Berarti ini maksudnya begini Bang, yang tadi kenapa saya tanyakan begitu, agar ini menjadi siapa? Kalau bicara soal, ini agak melebar ya, kalau bicara soal menjaga prokes, tanggung jawab semua. Nah kalau yang dibicarakan Bang Effendi dan sedang kita bahas ini tanggung jawab utamanya ada di mana nih sebenarnya Bang Effendi? Ya, yang pertama ya tentu pemerintah, karena pemerintah eksekutif dia punya misi itu, karena mereka yang dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan mandat itu. Kami kan hanya mengawasi. Kami yang mengawasi lihatnya begini aja terus. Nggak ada kemajuan berarti posisi apa yang coba, makanya tunjukkan ke saya paper mana yang kemajuan kita. Papua masih ketar-ketir. Apa-apa coba tunjukin lah yang semuanya sudah done. Nggak ada. Kita baru Maret lalu diganggu sama Cina. Baru eksplorasi loh, belum produksi itu. Baru eksplorasi itu, belum ada kegiatan produksi, masih ada eksploitasi, masih ada belum apa-apa udah diganggu. Saya mohon maaf Indra, mari kita bicara lah belak-belakan. Sebelum, kayak saya kan udah mau 60 umur saya, ya anak cucu saya ini kasihan, mereka nggak punya kedaulatan nantinya. Makanya perankan ketika Indonesia dibutuhkan oleh Amerika, dibutuhkan oleh Cina, memainkan peran itu. Mainkan peran itu. Ya kalau sudut pandang Prof. Evi sebagai akademisi melihatnya sejauh ini peran itu sudah berjalan. Ya mana? Yang konkret yang mana? Konkret yang mana? Coba kasih tahu dong yang konkret. Paling kita hanya menyediakan tempat untuk acara mereka berdansa-dansa G20. Kita sibuk setahun, semua fokus ke sana, nggak ada lain kerjaan kita kecuali G20. Kita paling suka menjadi event organizer. Jangan sampai G20 presidensi tahun depan ini menjadi event organizer aja begitu ya Bang ya? Loh iya. Ini saya bicara di Metro loh, ini bukan di internal di rumah saya loh. Iya. Ini ya, mohon maaf ini. Bang Effendi mau menyampaikan ini secara belak-belakan. Poinnya begitu Prof. Evi. Saya minta pendapat Prof. Evi deh. Ini sebenarnya mau belak-belakan. Posisinya kita ini memang ya sebagai otokritik sih sebenarnya Prof. Evi. Yang disampaikan Bang Effendi ini adalah mau mengajak kita untuk melihat realistis dan berani bicara belak-belakan. Kondisinya memang sekarang ini ya kalau Cina ancaman dan lain sebagainya, makanya kita harus punya berbuat sesuatu dan mainkan peran ini secara serius. Yang sekarang ini sepertinya kurang maksimal lah otokritik kepada pemerintah ini. Cina bukan ancaman. Saya bilang baik Cina maupun Amerika itu ancaman. Semua negara besar itu ancaman buat Indonesia. Tidak ada negara yang sebetulnya ingin melindungi Indonesia, menolong Indonesia itu nggak ada. Amerika pun datang ke sini bukan untuk menolong kita. Itu kepentingannya Amerika. Semua negara itu adalah kita harus membuat jarak yang relatif sama lah dengan mereka. Artinya kita tidak berpihak. Sekali lagi kita tidak berpihak, tapi juga bukan berarti kita netral. Artinya kita membuat jarak yang sama dengan masing-masing mereka supaya kita punya leverage terhadap mereka juga gitu loh. Karena kalau kita berpihak pada salah satu pihak itu justru akan membuat kita dianggap bagian dari sana dan udah kita nggak bisa bermanuver di antara kekuatan daya tawar itu ya untuk Indonesia. Ya sekarang identifikasi aja kepentingan Indonesia apa, ya kan? Nah ini yang harus sebetulnya dibicarakan secara terbuka. Sebetulnya kepentingan nasional Indonesia itu apa sih? Kita mau kemana gitu loh. Jadi bukan kepentingan kelompok, bukan kepentingan yang memang kelompok kepentingan, apalagi kelompok bisnis tertentu gitu ya. Jangan itu yang dimajukan gitu. Harusnya memang kepentingan nasional untuk Indonesia gitu. Nah tadi saya bilang salah satu sudah pendidikan, kesehatan, SDGs, itu kan hal-hal yang sebetulnya langsung berhubungan dengan Indonesia. Tentu saja masalah teritorial itu kepentingan juga gitu. Tapi kita harus smart dalam merespon ini ya, karena baik Cina maupun Amerika sebetulnya juga dua-duanya mengancam. Apa enggak di Papua apa Amerika tidak bermain gitu kan. Jadi kita juga tahu lah semuanya negara besarnya punya kepentingan. Makanya kita juga tidak bisa mengatakan ini lebih baik. Saya sih merasa semua negara besar itu pasti akan memanfaatkan Indonesia gitu. Ada yang memanfaatkan dengan cara berusaha underplay us, jadi menganggap kita tuh nggak penting. Ya nggak apa-apa negara itu melakukan, tapi kan kita bisa melakukan hubungan yang lain dengan negara lain.
itu sih memang fenomena negara yang bukan negara hegemonik ya. Kita kan bukan negara hegemonik yang superpower. Kita adalah negara yang kecil enggak, besar juga enggak. Tapi juga kita bukan berarti nggak punya leverage juga gitu. Kita punya leverage. Nah, leverage yang ada itu harus kita manfaatkan. Nah, yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah memperkuat kekuatan kita, baik itu kekuatan SDM kita, sumber daya manusia kita, kekuatan diplomasi kita, termasuk juga karakter nasional. Kalau banyak korupsi di Indonesia ya tetap saja kita nggak akan didengar di dunia internasional. Ya mau renegosiasi utang juga nggak akan dapat kepercayaan. Orang utangnya juga tidak digunakan dengan misalnya untuk hal yang benar, banyak kan korupsi gitu kan. Jadi saya pikir kita juga harus mawas diri mawas diri dan memperkuat juga kekuatan kita sendiri gitu ya, untuk karena nggak usah kan dengan negara besar, dengan sama negara ASEAN aja kan kita juga sudah ketinggalan loh dari Vietnam lah ini di bidang sumber daya dan sebagainya. Ya, tapi dari sisi kekuatan sendiri soal daya tawar kan berarti kan harus punya kekuatan ya di situ ya. Taruhlah Indonesia posisi strategis. Tapi kalau disebut juga disinggung oleh Bang Effendi tadi bahwa sebenarnya Cina mau nyaplok aja lewat, Amerika nyaplok aja lewat sebenarnya. Nah, di sini sebenarnya Indonesia mampu nggak atau punya kekuatan untuk mempertahankan itu nggak sih sebenarnya? Jelas, kalau fisik kan tadi udah katakan fisik kita nggak mampu. Kalau karena kita tadi angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara sama laut lah yang menjadi penjaga kan kita nggak mampu. Tapi kan selama ini yang dilakukan adalah kemampuan soft power kita bernegosiasi, menggunakan institusi kerjasama dengan institusi internasional untuk mengatakan ini salah loh. Kalau gitu harus kita condemn bersama. Jadi sehingga ada hukum internasional yang diterapkan, ada norma internasional yang kita perjuangkan. Jadi kok secara fisik enggak. Tapi sekali lagi, kalau orang mau menjajah Indonesia tuh nggak harus fisik sekarang, ya kan? Sekarang tetap harus fisik. Kalau udah melalui cyber aja kita udah bisa kok dikuasai, nggak harus secara fisik kan. Neokolonialisme tidak harus secara fisik gitu loh. Makanya tadi kalau Morgan tuh bilang ada 9 kekuatan power negara, yaitu termasuk kekuatan ekonomi, kekuatan juga dalam negerinya, karakter nasional, moral nasional, itu juga pride nasional. Nah, kalau kita sendiri di dalam negerinya sendiri gontok-gontokan dan gimana ya, semuanya orang tidak itu mempengaruhi Bu ya, tetap mempengaruhi. Oh iya, kok bisa dibaca berbagai buku, itu adalah salah satu kekuatan power negara itu ditentukan juga oleh karakter nasional. Dan percuma kan punya kekuatan militer kuat kalau man behind the gun-nya itu nggak kuat kan. Maksudnya begini, dinamika politik di dalam negeri yang kemudian tadi Ibu sebut soal ribut itu tetap berpengaruh tentang pengambilan kebijakan strategi kita keluar ya. Mengganggu, benar. Karena jadi nggak kompak kan keluarnya. Dan orang lain itu memanfaatkan lah. Saya bisa kasih contoh. Bagaimana negara sekitar kita, Singapura dan Australia, memanfaatkan ketidakkompakan Indonesia ini. Oh, ya? Ada kasusnya. Apa itu? Ya, ketika kita menolak dijadikan tempat untuk pengungsi. Kan pengungsi banyak yang lewat tuh, yang dari Asia Selatan mau ke Australia. Kita jadi transiting countries ya kan. Nah kita kan berusaha supaya negara masyarakat itu orang-orang yang lewat itu, para pengungsi yang lewat itu tidak juga mengganggu kita kan sebetulnya kan, karena kita juga bukan negara sasaran gitu ya. Dan tapi waktu itu kan Australia sangat ingin mendirikan processing center di Indonesia. Nah, salah satu yang mereka blok biar ada di Indonesia aja gitu ya. Karena ada perjanjian internasional yang mereka tanda tangani, yaitu perlindungan terhadap pengungsi tahun 51, bahwa begitu pengungsi mendarat di mereka nggak boleh nolak. Itu ada perjanjian internasional. Jadi mereka selalu berusaha jangan sampai pengungsi itu sampai mendarat. Nah, yang mereka lakukan adalah push back the boat. Jadi boatnya itu dampaknya ke Indonesia lah intinya kemudian. Dilempar lagi. Nah, waktu itu Kemlu sudah melakukan protes keras terhadap itu. Tapi apa mereka lakukan? Mereka punya hubungan baik dengan Bakamla. Dan mereka hubungan baik dan punya training, punya apa. Jadi ketika boat itu datang,
mereka tinggal hubungin orang Bakamla, lalu dijemput di tengah laut. Dan itu yang cerita bukan Bakamla, yang cerita orang angkatan laut ke saya. Jadi bagaimana? Jadi dilarang oleh satu di dalam negerinya nggak kompak. Dilarang oleh satu institusi lain, dan itu negara-negara sekitar kita seperti Australia dan Singapura itu tahu banget ketidakkompakan kita. Jadi mereka bermain di situ. Jadi kita juga jangan menyalahin negara lain, kita sendiri juga harus berbenah gitu loh. Bang Effendi, gimana Bang Effendi? Kekompakan dalam negeri menjadi penting sebenarnya Bang Effendi untuk berstrategi keluar. Ya ini sih kalau saya lihat so far ya 7 tahun kepemimpinan Pak Jokowi dengan dinamika yang begitu hebat sejak kita memulai politik identitas begini ya. Itu sih so far Pak Jokowi berhasil dia. Ya kita mau cari teori dari manapun, beliau berhasil menjaga stabilitas nasional. Hampir tidak ada riak-riak yang mempengaruhi stabilitas nasional di militer, di ASN, di partai politik, di swasta, di perguruan tinggi. Paling berita-berita di televisi itu urusan-urusan ya kriminalitas, urusan-urusan hoax, urusan-urusan itu ya. Tapi secara politik yang dikatakan politik ya, itu stabil. Kalau itu saya jujur mengakui Pak Jokowi punya apa ya, berkah lah dari Tuhan ya. Saya nggak tahu teorinya apa itu. Tapi bisa begitu. 9 fraksi, 9 partai, ya 1-2 ada PKS dan Demokrat yang masih di luar, tapi ya tertib di barisan juga, relatif ya. Apalagi yang 7. Jadi itu tidur aja di komandoi bisa jalan itu, apalagi lagi bergerak. Dan jadi sebenarnya enggak alasan gitu, enggak apa sih riuh rendah itu karena ibu mungkin sering lihat medsos saya, coba kurangi aja nonton medsosnya Bu. Kenyataannya nggak seperti itu kok. Saya anti medsos ya Pak, saya anti medsos, saya tidak menggunakan medsos apapun. Saya justru tidak suka medsos. Maksud saya, kita itu tenang-tenang aja kok. Buktinya coba kurs stabil 14.000, ekonomi stabil karena COVID aja. Coba nggak COVID, bisa 7,5% ini pertumbuhan. Coba lihat Indra, kamu keluar dari metro itu, macet jalanan. Ya, coba. Saya coba macet sekarang. Tiket sampai tanggal 10 musim libur itu penuh, mau darat, laut, udara. Artinya ekonomi lancar. Iya, artinya poinnya bukan di situ. Tapi nggak ngerti saya kenapa kok kita memang nggak bernasib. Jujur ya, saya bukan mencoba memuja-muji, bukan. Tapi faktanya bukan di zaman Soeharto, di zaman Soekarno. Kita pernah itu. Ya politik Kalimantan Utara, ketika Parako dan juga politik di Papua, Irian. Kita berhasil di zaman Soeharto malah hilang. Di ujungnya zaman Habibie kita Timor Leste, Timur Timur. Jadi mampu kita mencari ya, menggandeng raksasa-raksasa dunia itu menjadi teman untuk kepentingan kita gitu loh. Saya tidak mengatakan kita dulu pernah bisa begitu maksudnya Bang. Iya fakta kan. Kita berapa ratus armada laut kita. Kita yang di Asia terbesar loh. Ya, kapal selam kita berapa? Banyak sekali. Coba lihat sisa-sisanya ada di Halim itu, di museum. Itu peninggalan zaman ketika kita melakukan proses negosiasi diplomasi yang hebat. Nah, saya juga bertanya sebenarnya. Sebenarnya kan kalau secara ilmu mungkin sekarang lebih canggih ya. Tapi kok dalam diplomasinya kok melempem gitu loh. Melempem. Kenapa Bang? Pantauan Abang yang sampai sudah di Komisi 1 kan 20 tahun tadi. Saya perhatiin gini Indra. Saya pernah ikut ya. Biasanya tuh kalau sama Presiden Amerika itu biasanya one on one misalnya, atau kita ikut duduk di sebelah-sebelahnya itu. Biasanya kita dikasih 15, 20, 25, 30 menit. Ya titik. Presiden Amerika tuh saya pernah 3 kali ikut, dia selalu begitu duduk dia langsung tanya, what do you want Mr. President, bilang. Nggak nanya dia, I would like to introduce myself, nggak ada itu, nggak ada basa-basi itu. What do you want Mr. President, langsung to the point, jeder gitu. Nah kita waktu yang 15 menit ini masih ceritain
kami tadi dari yang sini kami sehat-sehat, keluarga kami baik-baik. Oh, latar belakang. Jadi poinnya habis, sementara yang nungguin Presiden Amerika itu berjejer. Saya pernah ikut ke sana di Blair House itu, kita belum bisa masuk nginep di situ karena masih ada Perdana Menteri mana, masih ada Presiden ini, kita masih nunggu di hotel yang di luar Blair House misalnya gitu. Ini pengalaman saya. Okay. Jadi kita kadang-kadang di dalam bernegosiasi, coba lihat butir 3 kita, G20 kita. Menurut saya nggak terlalu kepentingan langsung kita itu. Kenapa sih kita nggak malu? Kenapa sih harus malu-malu minta pemotongan dari 6.700 menjadi 1.000? Kenapa nggak itu aja dinego? Misalnya, langsung masuk ke situ nggak pakai? Langsung dong. Gue punya 2 poin nih. Gue terlilit utang nih, membebani gue nih. Kalau nggak semua BUMN gue kejual, kecuali memang punya niat jual ya. Yang otak-otak jurik-jurik jahiliyah itu semua di BUMN itu. Emang otaknya bisa aja kan ngumpul-ngumpul duit buat pemilu kan? Bisa aja otak-otak yang udah kita kenal juga lah mereka semua. Ya kan, nggak ada jalan lain. Garuda mau dijual, ini mau dijual, semua mau dijual. Ya lumayan kan, ada Kang Taunya nanti, ya kan. Nah, apa lagi coba? Kembali ke situ Bang, yang soal. Loh, maksud saya, ke poin langsung tadi ya, minta. Kita itu. Ke poinnya dong langsung. Kita bilang vaksin, kita beli kok. Itu semua rombongan yang ke San Diego itu beli kok. Saya kan ikutin itu. Mereka berangkat itu, rombongan ke San Diego kan di situ. Beli kok. Beli ngapain jauh-jauh ke San Diego, dari rumah aja pakai email. Ya. Siapa bilang kita kira ada vaksin Nusantara kita nggak mau? Oh. Kalau sama-sama kamu tidak yakin bahwa itu vaksin yang paling mujarab, kenapa kamu nggak pakai vaksin Nusantara misalnya? Kenapa harus yang beli ya? Iya, kenapa kamu vaksin virus? Kamu masukin ke tubuh kamu, saya udah 4 kali nih masuk virus. Kenapa nggak vaksin? Ini contoh, Indra. Ini contoh, kita ini kebalik-balik, meyakini yang kita tidak yakini. Giliran produksi sendiri, yang pakai rupiah uang sendiri, kita nggak pakai. Padahal kita nggak yakin juga sama Sinovac, sama. Kalau bicara nggak yakin, sama-sama nggak yakinnya gitu maksudnya. Iya, sama-sama nggak yakin kok. Kenapa kamu mau disuntik, dipaksa lagi? Bang, gini Bang, biar kembali ke soal tadi. Karena ini saya penasaran, kan Bang Effendi juga di Komisi 1 cukup lama. Artinya kualitas mereka yang kita sedang kritisi, misalnya eksekutif ini, tentu adalah ada juga harusnya peran dari yang mengawasi, dan ini kan pasti kan mereka mengasih input karena sifat pengawasannya yang kritik membangun. Tapi begini Bang, jadi kita ingin tahu juga sebenarnya kelemahan kita akhir-akhir ini. Kalau sejarah dulu kita pernah berjaya soal diplomasi, sekarang menurut Bang Effendi kita masih sangat jauh kurang dari itulah, kurang lebih seperti itu. Apa poinnya? Karena Bang Effendi kan berdekatan sama mereka ini, berdekatan dengan eksekutif, masyarakat biar tahu. Nah, Bang Effendi sebagai pengawasnya itu Komisi 1 itu gimana? Kekurangan kita ada di mana? Dan apa yang harus dilakukan? Mungkin sebagai kesimpulan juga Bang Effendi sebelum ke Prof. Nah, berbagai negara seperti Amerika itu heavy-nya bukan di administration-nya, bukan di pemerintahannya. Dia hampir sejajar, malah kadang-kadang heavy-nya ada di parlemennya. Baik di senatnya maupun atau house atau kongresnya. Itu. Jadi walaupun diputuskan oleh Biden dan Harris, bisa diveto. Atau sebaliknya bisa juga diveto oleh Harris atau Biden. Itu sistem pemerintahan mereka. Ada lagi yang model sistemnya di Eropa beda lagi, dan seterusnya beda. Kita beda lagi. Kita heavy-nya itu pernah kita sekali di zaman setelah Gus Dur Mega ke sini, kita pernah ada heavy-nya itu ada di parlemen. Tapi sekarang kembali ke eksekutif. Pak Presiden kita itu berkuasa penuh. Kalau beliau bertitah itu semuanya yes gitu. Yes sir. Jadi sebenarnya nggak ada kendala. Bahkan kita juga mendukung penuh. Karena nggak ada yang memang kita harus katakanlah kita debat, kita halangi gitu. Semuanya memang untuk kepentingan rakyat. Nah masalahnya saya selalu mengingatkan Kemlu lah misalnya yang punya itinerary, yang punya pra-agendanya gitu. Kok nggak masukkan sih kepentingan kita, misalnya contohnya pengakuan UNCLOS, ya. Itu dulu lah paling nggak ya, salah satunya itu. Loh iya dong Pak, dia nggak peduli kok.
Lu aja mengakuin bahwa Lampung dengan Makassar itu negeri satu daratan. Mereka bilang, siapa bilang? Lampung sama Bangka itu nggak ada urusan, lu satu negara. Kamu nggak dibatasi. Nah ini kan prinsip. Ini prinsip. Saya melihat ya di zaman Pak SBY pun ini nggak dibahas. Harusnya ini poin yang menjadi utama kita. Saat Amerika berkepentingan untuk meyakinkan negara-negara yang di sekitar Cina untuk tidak berpihak ke Cina, kita mainkan peran itu. Gua dua hal aja nih. Utang gua lu kurangin, ya. Yang kedua lu akui gua. UNCLOS, ya. Lu nggak apa-apa nggak akuin UNCLOS, tapi akuin gua negara kepulauan. Oh, pemerintah gua iya. Iya, tapi parlemen lu suruh dong. Biar kita jelas. Loh, ini penting, Pak. Ini sudah masukan yang sebenarnya gampang harusnya dimainkan langsung oleh Kemlu ya. Ya harusnya presiden lah. Lo orang ngomong 10 menit ngomong aja to the point langsung. Jauh-jauh kita 32 jam ke New York sana, ke Washington. Kalau cuma ngobrol basa-basi, ngobrol cuman wah ini fans Bapak di sini senang mau foto Bapak, wah repot kita. Ini kita langsung to the point aja. Ini my point ini dari negara gua nih. Gua hanya bawa 3 agenda ke sini. 1, kurangi utang. 2, lu akuin negara kepulauan. Yang ketiga, kita kerja sama vaksin. That's all. Mana? Nggak ada kok. Kita hanya paling yang paling urusan-urusan yang tata bahasa itu yang indah-indah didengar gitu loh. Yang bahasa-bahasa yang mau inilah, waduh. Jadi Bang Effendi tahu sendiri nih ya, polanya begitu ternyata diplomasi kita ya. Loh, coba ayo kita berdebat, ajak di sini, kita ngomong, ayo. Nggak apa-apa, jangan kita marahan ya, jangan kamu kayak bilang, loh ini kan presiden dari partai Anda, jangan begitu dong. Enggak Bang, itu kan pengen jangan tahu dong. Tanggung jawabnya ada di mana gitu maksudnya. Jangan dong, saya bukan berarti against ke orangnya, bukan. Tapi saya mengkritisi, kok negara kita ketika saat seperti ini, Amerika mengemis dalam tanda petik ya, meminta negara-negara di sekitar Cina untuk paling tidak mau menuruti kemauan Cina. Ya, karena negara ASEAN 2-3 negara ASEAN tidak ikutnya ke Cina, kayak Laos, kayak ini semua ke Cina itu. Vietnam malah enggak. Jadi Vietnam kedatangan Antony Blinken itu sejauh ini belum bisa dimanfaatkan Indonesia, bahkan sudah datang ke Indonesia ya. Belum bisa. Saya nggak tahu ya. Karena saya misalnya Pak pernah James Mattis dulu ada Menteri Pertahanan, dia menyampaikan bahwa adanya ya undang-undang lah sejenis itu di Amerika yang hasil pemilu ketika dianggap Soviet atau Rusia atau Putin lah ikut dalam cawe-cawe dalam pemilu Trump di awal Trump memenangi pemilu. Itu kan pesan itu langsung disampaikan ke Pak Jokowi di Bogor itu. Dia hanya menyampaikan itu hanya 10 menit. Bayangin terbang 30 jam dari Washington sana. Dia sampaikan ini rule kami. Setiap negara yang berhubungan dengan pengadaan dengan Rusia itu menjadi musuh kami, titik, dah. Dia langsung ngomong gitu aja. Oh iya, nggak ada tadi ngaling-ngaling, nggak nanya dia apa, kamu makan apa, makan pagi kamu apa, kamu sehat nggak, nenek kamu gimana, keluarga, nggak ada ditanyain tuh. Dia langsung the poinnya jepret, langsung pulang dia, langsung ke Halim, langsung terbang, bener. Coba cek silakan. Begitu cara kita begitu ya harusnya. Loh, Erdogan begitu juga kok, Turki sama dia. To the point deh. Nah, maksud saya nggak tahu. Lihat Kim Jong Un. Siapa yang berani sama Kim Jong Un? Ayo. Kita harus merubah pola kita. Pola seremonial yang model gini ini udah nggak lagi zamannya, Pak. Nggak perlu malah tampak. Kita ini kan coba, maaf ya, latah-latahan di Indonesia aja tuh. Kalau di luar negeri, di Amerika, di Eropa, nggak ada kegiatan orang vaksin tuh di syuting sama media TV itu nggak ada itu. Syuting vaksin aja loh di 80.000 itu titik di Amerika itu untuk vaksin. Nggak ada tuh satupun Metro TV nyuting itu nggak ada tuh.
Kalau di Indonesia itu senang banget panggung gitu, senang bener. Oh, wawancara. Jadi pejabatnya ikut muncul syuting vaksin gitu. Vaksinnya nggak berhasil, tapi orangnya wawancara, syuting. Nah itu Indra yang terjadi di negeri kita. Berarti pola diplomasi ini harus diubah begitu Bang ya? Udahlah, ini diplomat muda kita ini pasti jago-jago lah. Jago-jago lah, yang 50 tahun ke bawah ini semua jago-jago lah. Kasih mereka, negerimu sedang dalam posisi yang ini, mainkan. Nah, biar itu Cina juga dan Amerika itu kita manfaatkan betul. Oke, Bang Effendi. Begitu. Jangan malah kita cuma menerima seremonial, terus kita malah ngeluh. Lah kok ngeluh? Lo kenapa ngeluh kamu? Saya banyak tuh dengar pejabat-pejabat ngeluh. Lo kok kamu yang ngeluh? Dia datang jauh-jauh 30 jam dari Washington, kamu nggak ngomong apa-apa. Kamu ngomong, what do you want, Mr. Blinken? Kalau lu mau apa gua? Kalau lu mau ini, lu mau nggak ini gua? Begitu dong. Langsung begitu ya. Lu mau nggak seluruh vaksin sampai 5 tahun free buat gua untuk 100 juta? Utang gua lu lunasin, mau nggak lo? Oke, taken. Baru tepuk tangan rakyat Indonesia. Kalau cuma foto-foto terus ngapain pakai masker gitu? Tos tangan ya. Iya. Saya melihat James Mattis itu, kalau nggak salah ini di Bogor itu nggak sampai setengah jam. Dia hanya menyampaikan pesan dari presidennya. Presiden kami menyampaikan ini ketentuan undang-undang kami. Setiap negara yang berhubungan dengan Rusia dalam hal pengadaan persenjataan itu menjadi musuh kami. Nggak berani kita membeli apa-apa dari Rusia. Nggak berani. Coba, mana ada yang kita berani beli? Kita mau beli Sukhoi nggak berani kita. Padahal Amerika juga tidak ngasih juga yang F-35-nya. Dia ke Malaysia dia kasih, Singapura dia kasih. Berarti Singapura sama Malaysia lebih maju dong. Lebih maju dia. F-35 dia dapat. Kita F-nya F-15, F-16 blok lama. Yang di sana udah terbang, sini belum apa-apa udahlah Indra. Ya Bang. Oke Bang Effendi, ini masukan yang tentu saja harus didengar ya oleh pemerintah kita ya Bang Effendi ya. Ini kita senang sekali kalau bisa ada belak-belakan demi kemajuan kita. Tapi sekarang boleh gak saya masih ke Prof. Evi karena masih tutup ini. Ini dia Prof. Evi. Saya menunggu videonya, saya pikir lagi kemana dulu Prof. Evi. Oke, Prof. Evi mungkin juga sebagai closing ya, kesimpulan terakhir supaya ini menjadi perbaikan bagi bagaimana kita bisa mainkan peran yang lebih baik dengan posisi kita sekarang ini di antara Amerika dan Cina. Indonesia kita nggak punya grand strategi foreign policy ya, itu yang mungkin sebetulnya. Jadi akhirnya kita seakan-akan terombang-ambing, seakan-akan tidak bekerja, seakan-akan cuma seremonial gitu ya. Sementara apa sih yang mau dituju, kita mau menuju kemana, lalu strateginya apa, lalu sumber daya apa yang dikerahkan, lalu investasi kita untuk mencapai sumber daya itu seperti apa tidak jelas, karena itu grand strategi itu yang nggak ada. Nah, kalau negara-negara maju biasanya punya white papers, foreign policy white papers, itu satu yang menurut saya sih penting ya. Yang kedua ya kekuatan nasional itu ada di kita sendiri, dan ya silakan diramu lah antara stakeholders yang memang para pembuat kebijakan luar negeri gitu ya. Kita akan scholars itu dari jarak jauh kita, karena memang kita tidak mau terlibat di dalam, karena tugas kami adalah mengkritik, memberi masukan gitu ya, tapi bukan. Jadi ya kalau memang banyak masalah, saya juga berapa lihat memang benar masalah-masalah itu ada gitu ya, tapi mungkin kita juga harus pilah-pilah nih mana masalah yang memang tadi yang dikatakan sebagian oleh Pak Effendi itu saya lihat ya saya jelas gitu, saya setuju juga nggak perlu pakai seremoni kebanyakan gitu ya, tapi juga harus jeli juga mana yang memang masalah, mana yang sebetulnya itu simptom untuk strategi untuk mengatasi masalah yang lain gitu. Karena harus ada kadang-kadang ada strategi untuk mengatasi masalah yang lain yang kita anggap kadang-kadang kita nggak tahu ini masalah apa bukan. Nah, hal seperti itu yang mungkin perlu lebih clear ya. Jadi apa sih nggak ada
Ya, kalau memang ada komunikasi yang tidak nyambung antara DPR dengan pemerintah, ya itulah tugasnya hearing-hearing itu kan. Ya silakan aja dipanggil tuh para pelaku kebijakan luar negeri. Ya, Ya silakan disampaikan masukan Bang Effendi harus lebih kenceng lagi kayaknya. Hearing. Ya silakan dipanggil menterinya, silakan dikasih tahu kenapa begitu, kenapa begini, kenapa nggak begitu saja, kenapa nggak begini saja gitu ya. Karena bagi audiens yang ingin dikenal, yang ingin diketahui audiens adalah justru negosiasi atau strategi apa yang misalnya DPR lakukan untuk memperkuat diplomasi pemerintah. Nah itu kan yang kita ingin tahu kan. Misalnya oke, tadi Bapak nggak setuju, A, B, C, D nggak setuju. Lalu apa yang DPR lakukan selama ini untuk supaya apa yang menjadi aspirasi DPR itu terdengar gitu ya. Hal seperti itu kan yang ingin kita dengarkan dalam cross check kan sebetulnya kan. Iya, kita cross check. Sehingga nggak jadi ajang curhat gitu loh. Kalau Bapak mau dulu ya silakan lakukan kepada. Mungkin sudah dilakukan Bang Effendi ini lebih menegaskan lagi di cross check itu bukan rakyat ya kan, nanti akan dengarkan ini rakyat. Bukan curhat lah Bu. Kita harus tepat lah meletakkan informasi dan nembak-nembaknya tuh choose your battles lah menurut saya sih ya kan. Jadi sasarannya tepat. Itu aja sih dari bagi kami kebijakan luar negeri Indonesia Indra berevolusi ya. Konteksnya juga beda, tapi dinamika hubungan internasional itu juga luar biasa cepat berubahnya ya. Jadi tantangan-tantangan ke depan dan masalah-masalah itu udah nggak klasik lagi ya. Nah kalau masalah diplomasi dengan negara besar itu memang satu yang berat karena tadi kita sendiri kan leverage kita nggak sekuat mereka. Jadi sangat tergantung pada manuver kekuatan diplomasi kita ya kan untuk mendapatkan ABCD. Apa sih tantangannya kita melakukan ABCD? Mungkin mereka mau aja, oke, gue kasih deh nih F-35 berapa skuadron maunya. Tapi itu satu pulau buat gue yang gede. Nah, kalau enggak kita kan mereka juga nggak akan ngasih karena alternatif bagi mereka kalau Indonesia nggak mau, Vietnam mau nih. Nah, kita kan juga mau karena salah satu negara akan menjadi saingan kita di Asia Tenggara Vietnam. Vietnam itu kinerjanya luar biasa ya, apalagi mereka ingin artinya sebenarnya senada ya dengan senada ya. Cina dan mereka punya sejarah 1000 tahun dijajah Cina, jadi bagi mereka ada keuntungan psikologis juga begitu dekat dengan Amerika. Jadi kita harus paham siapa musuh kita dan siapa orang yang bisa kita ajak bermitra juga kan di dalam hubungan internasional. Itu aja. Terima kasih. Baik, Prof. Effendi. Bang Effendi nambahin sedikit lagi tadi mau masuk ya, sedikit Bang Effendi. Ya, saya ingin menyampaikan begini, selama ini saya nggak bilang selama pemerintahan siapa, nanti Indra ngomong lagi nih. Enggak, itu kan kami itu parlemen tuh nggak pernah, padahal P2P itu dulu berjalan dengan bagus, parlemen itu, ya. Kita kalau di zaman lalu, saya nggak bilang zaman ini nih, zaman lalu itu dalam apakah courtesy, apakah kunjungan kerja, kunjungan kenegaraan, kunjungan dinas, itu selalu presiden itu bersama dengan parlemen. Dan forumnya juga di sana itu setelah bilateral, kemudian kita masuk bersama. Itu selalu, saya ngalami itu. Misalnya kita ke White House ya, kita bersama dulu. Kemudian kita pisah, kita ke Capitol, kemudian malamnya, besoknya atau lusanya atau kapan kita bersama bertemu itu. Karena di Amerika itu P2P itu kuat sekali, bukan hanya parlemen, tapi people-nya juga kuat sekali. Heavy-nya itu bukan hanya di seorang si Biden atau Trump atau Harris, tapi di Indonesia kan ya dianggap kami ini kan outsourcing aja dianggap. Siapa yang anggap? Ini bukan curhat Bu, ini bukan curhat. Outsourcing aja lah, udahlah katanya, udahlah, nggak ada poin, nggak ada, mana coba, di mana posisinya, ya. Jadi ini kayak misalnya G20, presidensinya ini kan bukan hanya pemerintah, parlemen juga, G20 itu presidensi juga. Kita sibuk ngurusin pohon bakau lah apa, no meaning gitu loh. Pohon bakau yang di Bali kita benerin, tapi yang ratusan ribu hektarnya kita hancurin. Udahlah, dunia tahu dari satelit kok kita. Jadi kita ini terlalu banyak ya politik yang sepertinya seolah kita bisa sembunyikan gitu. Mendingan terang-terangan aja seperti Kim Jong Un itu loh. Jadi negaranya sendiri, jadi dirinya sendiri aja.
Apalagi lagi ngemis nih Amerika, dia butuh tuh Alki 1 itu untuk jalur dia masuk ke utara itu. Alki 1 itu paling penting loh. Ya, siapa yang menguasai Selat Malaka sampai ke Natuna, sampai ke selatannya Laut Cina Selatan, di situ perparangannya sampai ke Pontianak. Itu kan wilayah perangnya. Nah, kita tuh ya nantilah Indra kita ngobrol lagi soal yang lain. Selanjutnya ya panjang ya. Dan memang selalu menarik di sini ya, tapi ini memang penting juga menjadi masukan. Tapi saya mohon maaf loh Indra, kalau ada sepertinya belak-belakan itu nggak ada maksud apa-apa loh. Kita hanya ngobrol. Jangan minta maaf soal belak-belakan, memang di forum ini dibuat untuk belak-belakan, Bang. Iya, tapi jangan nanti sepertinya diprovokasi. Ya, saya sih nyampaikan ya mudah-mudahan ya kalau ada yang kurang berkenan saya mohon maaf ya. Oke. Ya baik. Terima kasih Bang Effendi Simbolon, Prof. Evi atas waktunya. Kami sangat menghormati sekali. Cukup lama kita berdiskusi 1,5 jam nih kurang lebih ya. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat untuk kita semua ya, Prof. Evi, Bang Effendi. Selamat siang. Selamat sehat. Baik, itu tadi diskusi kita kali ini dalam Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Terima kasih Anda terus menyaksikan Crosscheck yang memang kami hadirkan di setiap hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana. Sampai jumpa.